Seru banget, seru banget. Jadi Survivors jangan lupa terus berikan dukungan tim terbaik versi kalian, entah itu RRQ Kazu, entah itu Onyx Olympus. Dan perlu diingat, sekali lagi aku ingetin untuk teman-teman yang nonton dimanapun kalian berada, Ya. kita nih Free Fire Squad Showdown ini setiap Sabtu minggunya itu bakal mainin ke 6 timnya. Betul. Jadi mereka mostly bakal main terus gitu. Dan ini dia match pertama kita udah dimulai, start dari Observatory. Terlihat RRQ sudah menggunakan 1-2-4-nya. Ini membuat mereka harus segera mencari info. Apakah ada pergerakan lanjutan, tapi tiba-tiba langsung senyap dan sunyi. Semuanya pada ngelok posisi masing-masing. Gak mau banyak melakukan pergerakan, tapi dari Onyx sendiri masih benar-benar respect dari angle kanan. Apa yang bisa mereka lakukan, karena ada aja peluang-peluang dari kanan yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Onyx Olympus. Sementara dari RRQ sendiri juga masih berusaha maksimalin angle-angle spot yang gak kenotis. Kayak Dudes barusan berhasil dapetin 1, tapi bakal ditukar sama Abai juga. Ternyata Virus berhasil dapetin seorang Abai di pistol round kali ini. Dan Azriel masih sempat dapetin revive ke arah temannya. Dan Maal bisa backup dengan cukup baik. Satu orang lagi di sana, Crime mainin momentum dengan sangat baik. Coba revive, gak sempat, keburu telat. Dudes berulah dengan grenade Bung Surya. Iya, itu permulaan yang cukup berani apa yang dilakukan oleh Dudes. Dia memilih untuk membeli granat karena memang itu satu hal yang mungkin sudah difikirkan sebelumnya oleh seorang Dudes, akan lebih worth it bekerja dengan baik ketika dia menggunakan granat aja untuk di pistol round. Ketika sudah dapetin korban, mungkin dia bisa dapetin juga loot box itu, baru dia bisa ambil senjata entah ke dual handgun atau apapun lah dari loot box itu. Dan 1 poin pertama sudah didapatkan oleh RRQ Kazu. Tensinya seperti Coach Adi bilang tadi cukup menurun ya. Mereka saling ngebaca satu sama lain, setup mencari ruang lengah dari tim lawannya, sehingga tadi juga seorang Adam terjatuh dengan menggunakan grenade oleh seorang Dudes. Dan ini dia Azriel tentunya akan melakukan follow up terhadap seorang Abai. Meskipun tadi sempat kecolongan juga, Abai terjatuh, tak sempat Casey-nya diaktifkan. Namun kali ini peperangan akan lebih intens di bangunan 3 lantai ini. Dia nggak berjauhan posisinya, Azriel masih tetap coba untuk mendekat dengan seorang Abai saja. Sementara pergerakan dari tim Onyx Olympus yang berada di lantai 2 harusnya sudah terbaca dari step yang dilakukan oleh satu sama lain kedua tim ini. Namun dari tim Onyx Olympus, satu playernya ada di bagian belakang yang tentu saja bisa saja untuk mendapatkan damage tambahan nantinya apabila tidak diketahui posisinya oleh player-player tim RRQ Kazu. Begitu juga Dudes yang ada di bagian bawah, kalau nggak kedeteksi posisinya bisa saja akan memberikan serangan kejutan. Karena itu cukup jauh daripada 3 teman yang lainnya. Crime, Dudes di posisinya masing-masing. Ini tensinya benar-benar agak sedikit lambat. Benar-benar kita dibawa sampai ke zona bergeser nantinya. Atau mungkin perang akan pecah ketika salah satu player dari kedua tim ini sudah terjatuh duluan. Barulah move cepat akan mereka lakukan. Dan ini dia. Mana zonanya akan bergerak di 2 detik. Dan sudah bakal bergeser, sedikit menguntungkan bagi tim Onyx Olympus. Ada Crime, percobaan satu pelemparan granat menuju ke bagian depan sana. 125 damage mengenai satu player, namun belum langsung menjatuhkan. RRQ Kazu bergerak lebih dahulu, lebih cepat. Mereka memutuskan untuk move ke bagian bawah juga. Satu player Azriel berhasil dibuat terjatuh dan Maal menyusul di bagian depan sana. Ada Dudes siap dengan menggunakan granatnya, tapi harus terjatuh. Satu Abai tersisa sendirian saja, sudah diketahui double pick akan dilakukan dan itu dia selesai. Satu sama RRQ Kazu Onyx Olympus. Wow, cukup intens momen-momen ketika zona bergerak ke zona terakhir yang bouncing. Di saat yang bersamaan juga banyak pergerakan-pergerakan dari RRQ yang jatuhnya udah kebaca. Makanya tadi kita bisa lihat pelemparan frag grenade dari teman-teman Onyx Olympus ini bukan ke titik ketika dia melihat player, tapi ke titik di mana player bergerak ke arah selanjutnya. Nah itu hal yang lumayan aku suka dari anak-anak Onyx Olympus di sini, berhasil membaca pergerakan player-player dari RRQ Kazu dengan baik. Namun kita akan lanjut momen selanjutnya, round selanjutnya di Nurekdam. Terlihat Abai cukup percaya diri bersama Azriel di arah depan. Lemparan frag terus dilakukan oleh warga-warga Onyx Olympus. Sementara Maal mengintai dari sebelah kanan.
dari sisi POV Onyx Olympus. Ini merupakan informasi yang penting yang bisa dimanfaatkan Onyx Olympus. Coba bermain stepping di bagian dalam compound dan menunggu di area yang sebenarnya RRQ Kazu hindari. Kerasa banget RRQ Kazu nggak mau main di dalam compound, terus memaksa teman-teman dari Onyx Olympus bermain di luar dan memberikan lemparan frag, tapi tiba-tiba ada surprise strike dari Abai menuju ke arah satu player. Satu orang udah jatuh down dan Maal pun jatuh down. Ditukar begitu saja sama Adam. Adam masih bisa bersama dengan Zero di sini. Tukaran yang cukup baik, Virus pun bekerja sama dengan sangat-sangat baik sehingga RRQ kehilangan 2 player ya. Maal mungkin sekarat, tapi Abai masih full darahnya di sini dan Maal udah boleh follow up ke arah seorang Abai karena Abai sendirian kena double pick, membuat situasi semakin tidak menguntungkan untuk RRQ dan RRQ untuk kedua kalinya harus kecolongan dari Onyx Olympus. Iya, yang seperti ini yang diinginkan Onyx Olympus sepertinya. Mereka benar-benar tenang, ngebaca dulu pergerakan Onyx Olympus. Kena bait semuanya player dari RRQ Kazu itu sendiri bergerak jauh banget dari base mereka, sedikit terpisah. Nah, disitulah satu granat dilempar, kemudian player kejutan. Walaupun tadi satu player ya dari tim Onyx itu sendiri terpisah cukup jauh dan lumayan kerepotan, tapi fokus dari RRQ ke arah player itu. Pada akhirnya move selanjutnya 3 player lainnya tim Onyx Olympus gak kebaca akhirnya oleh tim RRQ Kazu. Dan next kita pindah ke Mil. Cukup pede, masih seorang Azril berada di bagian depan. Sudah ada flash freeze di bagian tangannya, dilempar ke bagian depan sana, mengenai sedikit ke arah seorang Crime yang sendiri berada di bagian atas. Namun 2 player sudah terpantau di sisi kiri. Seorang Crime, nah headshot yang didapatkan, Zero pun cukup sekarat dibuat, harus menggulung tangannya. Namun ledakan dari flash freeze tidak langsung menjatuhkan seorang Zero kali ini. Cukup tenang, Dutch masih coba untuk melemparkan satu buah granat ke bagian depan sana. Namun Crime pegang granatnya, coba untuk melempar. Akankah mengenai siapapun dari tim RRQ Kazu? Belum berhasil menjatuhkan siapapun. Ternyata Abai yang sudah berhasil buat terjatuh di bagian depan sana. 3 lawan 4 kali terjadi, 2 player sudah terjatuh, 3 player terjatuh. Dan itu dia Onyx Olympus kembali berhasil mendapatkan poin. Gila. Ini Onyx Olympus sukses banget ngebait dan ngebait RRQ Kazu selayaknya tim yang benar-benar kehilangan arah. Seketika kayak udah telanjur basah, nggak bisa mundur lagi, nggak bisa regroup lagi, dan akhirnya mereka kandas gitu aja. Gua ngelihat banyak banget momentum Abainya ke pick off, terus juga Dudes-nya keculik, menjadi fatal sekali di sini untuk RRQ. Setidaknya di 3 round yang udah berlangsung. Dan sekarang kita lanjut ke round kelima di posisi map area Rim 6 Village, atau kalau di rank ini jadi Hidden Leaf Village. Konoha, menarik. Nah, setup lagi-lagi coba diupayakan oleh kedua belah tim, tapi kalau ngelihat gimana RRQ sekarang semuanya pada jauh-jauh banget, karena ini emang advantage untuk orang-orang yang main senjata jarak jauh. Makanya kita bisa lihat posisinya Dudes sama Maal ini udah pegang sniper. Tapi Abai sama Azril ini gimana kalau tiba-tiba di surprise 2-3 orang, pastinya akan menjadi satu hal yang merepotkan. Dan Adam di sini posisinya dia masih sedikit bersabar karena dia tahu belum ada banyak alasan untuk Onyx Olympus langsung straight ngerush Crime. Apalagi posisinya ini zona juga belum jalan. Tadi aja kalau kembali ke area-area bawah sini kan, ini dia bener-bener sabar banget nunggu zona jalan dulu, zona makin kecil baru mereka melakukan eksekusinya. Tapi masih belum ada tembakan. Oke, itu dia tembakan coba dilakukan oleh Dudes, belum kena siapa-siapa. Dan oke, frag juga coba dikirim menuju ke arah titik tengah, udah kena beberapa damage dari flash freeze. Maal juga masih harusnya bersabar, tapi dia udah menggunakan homer ya. Jadi info udah didapetin. Untuk teman-teman dari RRQ tinggal gimana mengolah info tersebut menjadi sebuah langkah yang on point dan bisa dieksekusi secara maksimal. Nah, itu dia satu info, ada satu player yang baru aja bergerak mendekat regroup ke arah teman-temannya. Dan Maal di sini sebenarnya udah kehilangan banyak informasi dan juga vision, sehingga Maal dipaksa bermain di jarak yang dekat dengan sniper ya. Dengan kondisi seperti ini, Onyx Olympus harusnya lumayan diuntungkan, tapi satu lemparan dari Crime, grenade-nya udah connect, bakal disusul dengan Zero. Zero langsung dapetin seorang Abai. Lagi-lagi Abai menjadi orang pertama yang terculik gitu aja. Dudes juga udah jatuh terculik begitu saja. Cukup berbahaya lagi-lagi. RRQ kandas tanpa balas.
Ya cukup sabar apa yang dilakukan oleh seorang Crime juga tadi, tahan dia punya granat itu sampai benar-benar posisi player RRQ-nya numpuk di satu tempat loh. Ya. Walaupun memang efeknya nggak langsung menjatuhkan player ya, masih Zero juga dengan menggunakan SMG-nya jatuhin Abai duluan. Tapi kan dari pergerakan lemparan granat itu yang diketahui oleh RRQ Kazu, ini akan ada granat, mereka move. Nah jadi ketahuan semua tuh kemana orang-orangnya geraknya. Betul. Dan sayang juga posisi Maal tadi dengan otonya nggak berhasil menjatuhkan siapapun. Ya. Kalau dia sempat jatuhin aja itu di zona sekecil itu, player Onyx sudah rapat banget, itu akan ketandai. Dan informasi seperti itu yang dibutuhkan sebenarnya oleh player-player dari tim RRQ Kazu. Secara posisi bagus banget tadi, sudah Dudes dan Maalnya memposisikan diri mereka. Ke Cape Town kita kali ini seorang Abai, tentunya Azril gak bisa jauh-jauh dari seorang Abai untuk memastikan keselamatan seorang Abai. Namun beberapa kali juga Abai terjatuh lebih cepat, lebih dahulu dibandingkan teman-temannya. Masih kesulitan RRQ dengan 4 player mereka. Satu orang nggak terpantau dari vision yang kita lihat di sini, mungkin agak sedikit jauh menempatkan posisinya. Abai cukup baik bertahan di dalam satu compound kali ini. Coba untuk lebih sabar aja dulu. Karena rekannya seorang Azril dengan HP yang hanya tersisa setengah harusnya mendapatkan bala bantuan. Harus lebih cepat dari seorang Abai. Lagi-lagi sangat tenang kedua tim ini, meskipun RRQ Kazu itu sendiri di momen-momen seperti ini ketika mereka terlalu lama juga memberikan waktu untuk Onyx Olympus melakukan setup, mereka kehilangan poin. Dan itu dia, Maal akan menjadi target kali ini, pada 3 player sudah akan fokus ke arah seorang Maal sendiri saja berada di lantai 2. Coba untuk nge-pro, namun Maal berhasil mendapatkan 1 player dan dibalaskan oleh seorang Zero. Tentunya 1 sukar 1 sudah terjadi. Namun tentunya dengan auto yang digunakan oleh seorang Maal tadi ketika dia jatuhkan atau dijatuhkan atau menjatuhkan itu tentunya sudah tertandai posisi player-player dari tim Onyx Olympus ini seperti ini. Adap kali ini coba untuk menjatuhkan 1 player di bagian depan sana. Abai berarti dua terjatuh lagi-lagi. Ada Azril balik 1 gol. Azril masih akan beradu aim, namun berhasil dimenangkan oleh seorang Adap kali ini menggunakan MP5 chip 2 ya. 1 player tersisa berada di bagian atas dan ini dia 1 lawan 1 berhadapan dengan seorang Dutch yang sudah mulai turun ke bagian bawah di balik 1 wall. Coba untuk move lebih cepat dan sudah mengetahui posisi seorang Adap. Duel sniper akan terjadi kali ini karena Dutch-nya juga memegang 1 sniper dan coba untuk lebih mendekat. Sudah dilemparkan Thrill of Battle, namun masih ada seorang Joseph yang mengcounter dari A124 dan Dutch sudah terlihat, namun belum berhasil dijatuhkan. Lebih cepat Dutch ke adapsi dan lagi-lagi Onyx Olympus berhasil mendapatkan poin. Wow. Cukup speechless ngelihat gimana RRQ tertinggal sejauh ini. 1-5 adalah angka yang gak kita bayangkan. Karena memang ini ketat. Namun tampak gak ada perlawanan yang signifikan dari RRQ Kazu. Ingat kalau kita ngomongin kapasitas, kedua-duanya nih sama-sama tim dengan kapasitas tinggi. Betul. Iya kan? Nggak kayak yang lagi lawan All Star gitu loh maksudnya gitu ya kan? Ya sama, roster mereka role-nya pun hampir sama semua di situ. Si Fragger ada, Sniper ada. Benar. Ini tim dengan role-nya masing-masing yang emang lengkap dan seimbang kapasitasnya. Dan ini dia aksi selanjutnya di arah Mars Electric. Oh wow, terlihat hujan frag grenade sudah menyertai area bagian kontainer dan juga sekitaran keren kuning, membuat kedua belah pihak tim ini menarik diri mereka masing-masing setelah resources terbuang di sana. Tapi berapa diantaranya masih stay di sana? Terutama Abai coba menginisiasikan movement-nya sambil menunggu seorang Azril terlalu percaya diri. Udah maju ke depan, masuk dengan Tatsuya. Damage yang gak kira-kira, langsung dapat 1 Zero diculik begitu saya mau seorang Azril. Lemparan frag grenade datang, terus ke arah Adam, langsung jatuh knockdown. Masih bisa dibalikin ternyata, dan itu dia refrag lagi dari seorang Azril. Berhasil dapetin 1 Zero-nya dan akhirnya perlawanan pun datang dari RRQ menjadi 2-5. Ya kalau kita ngelihat ya kenapa RRQ bisa dapat poin, kenapa Onyx bisa dapat poin, itu lebih kalau lebih cepat war dimulai, RRQ lebih cenderung dapetin poin. Tapi kalau terlalu lama mengulur waktu, Onyx Olympus, nah hal-hal yang kayak gitu harusnya bisa dibaca oleh masing-masing tim. Betul. Karena beberapa kali tadi RRQ bisa dapat poin ya kayak gitu. Mereka mainnya lebih cepat gitu, jangan kasih banyak waktu Onyx untuk melakukan setup atau mungkin ngezoning mereka. Karena si Fragger ini masih sama-sama simpen granat. Kalau sudah dikeluarin di zona yang kecil banget, besar kemungkinan kena di arah kitanya nantinya, mengerepotin posisi kita untuk bertahan di balik 1 obstacle atau di dalam 1 kampan. Dan itu dia Adam,
Sudah dengan menggunakan MP5-nya. Sudah bakal maju ke bagian depan sana. Berduel dengan seorang Azril kali ini. Cah Joseph kedua player. Sudah bakal dilempar satu buah granat ke arah seorang Adam. Namun belum berhasil menjatuhkan dan Adam dan Abai berhasil mendapatkan seorang Adam. Thrill of battle dilempar ke bagian depan sana yang tentunya membuat satu player kehilangan kesempatan untuk dua, bahkan untuk menggunakan skill aktifnya. Dan mungkin Tifa tadinya Adam berhasil dijatuhkan kembali. 3 player numpuk di satu tempat. Ada Mal datang dari bagian belakang berhasil mendapatkan 1-2 player dan 1 tersisa. Zero tidak bisa berbuat banyak. Poin selanjutnya untuk RRQ Kazu. Wow, intens banget itu adu aimnya Abai sama Adam. Bener-bener menjadi titik penentu, tapi di lain sisi orang yang masih ada di dekat Abai sama Adam itu jadi ke distract, terutama Onyx tadi kerasa banget ke distractnya. Tiba-tiba 2 player RRQ-nya datang dari arah yang berbeda, dari arah sebelah kanan dan langsung ngasih double pick menuju ke arah dalam compound di area hanggar tadi gitu ya. Dan kita akan lanjut ke Factory. Menarik banget ngelihat gimana kedua belah tim akan sama-sama mencari kesempatan di mana mereka akan coba spamming grenade, dan itu dia ternyata dari arah luar area Factory-nya mereka bakal saling spamming grenade-nya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Apakah frag grenade sudah dibuang, tapi emang lebih banyak flash freeze di sini untuk ke zoning awannya masing-masing dan udah pada narik diri. Onyx bakal inisiatif untuk ambil kesempatan mancing player-player dari RRQ untuk main di dalam sambil di beberapa titik tetap dijaga oleh salah Adam kali ini. Adam dapat 1 tukar 1, tapi Crime di sana juga berhasil dapetin 1 lagi. 2 tukar 2, 3 tukar 2. Sisa Crime yang sempat kegigit zona hanya dengan sniper aja kali ini gak sempat membuat RRQ kembali mendapatkan poin, Bung Surya. Ya itu lihat aja tuh, war cepet, mainnya lebih cepat dimulai, RRQ dapat poin. Nah tugas Sonic mungkin ya ulur waktu lagi, tapi gimana caranya menghentikan dobrakan pergerakan dari RRQ itu tentunya butuh strategi dan gak semua tempat lo bisa melakukan hal kayak gitu. Benar. Mungkin di CPR kayak gini masih bisa kalau untuk mengulur waktu masih banyak banget off cycle juga, bersembunyi di balik kontainer atau mungkin naik-naik ke panggung lantai 2 mungkin saja masih bisa dilakukan. Tapi bukan nggak mungkin juga di war cepat Onyx nggak bisa dapat poin, masih bisa juga. Masih bisa. Tinggal gimana caranya offside kayak Adam tadi pede banget itu. Iya. Harusnya dia tahu di sana ada 2 player, minimal 2 lah, satu racer dan second racer yang menggunakan Casey. Dan kali ini sudah ada beberapa flash freeze dilemparkan ke bagian depan sana. Tembak-menembak juga sudah terjadi. 1 lemparan granat mengenai kepala seorang Adam dan untungnya masih ada follow up dari seorang Zero dengan menggunakan Casey-nya. Masih bisa lakukan healing dengan cepat tadinya. Virus memberikan 1 flash freeze ke bagian depan sana, namun Abai sendiri saja nampaknya bagian depan sana sudah mengurung 1 player Adam di dalam 1 kontainer. 1 buah granat dilempar ke bagian depan sana. Adam berhasil buat terjatuh, namun kali ini kesempatan akan dimaksimalkan oleh RRQ dengan 4 player yang ada. Meskipun Abai harus terikat dengan Thrill of Battle. 1 player berhasil buat terjatuh, kembali 2 player tersisa, Crime dan juga Virus yang sudah setengah HP yang saja tersisa. Virus selesai 5 sama kali ini. Yes, mengerikan sekali. Semakin panas. Wah, 5 sama. parah. Dan kita akan bermain di best of 3 series. Ya. Jadi ini kemungkinan besar bakal jadi 2-1 Israel, teman-teman. Ya. Karena ngelihat perlawanannya tadi, ngelihat gimana krusialnya Adam tiba-tiba kena grenade itu kayak seolah-olah jadi lampu hijau untuk RRQ. Langsung all in, langsung ketangkep 2 dan kebetulan dua-duanya ada yang 1 masuk ke dalam kontainer gitu ya Bung ya. Nah, kita bakal lanjut ke arah Pochinok kali ini. Pochinok terlihat 2 belah tim. Oh, lagi-lagi Adam dan Dudes kali ini yang kehilangan darahnya setengah. Tapi langsung recover secepat mungkin. Spamming frag tentu penting sekali untuk ngezoning musuh. Dan Azril bersama Abai coba Aduh, zoning Crime lagi. Dan Crime yang sudah ternotis langsung ditangkap sama Abai. Gak pakai lama, Virus tengah darah hilang, Zero ketangkep juga. Virus ketangkep sisa Adam kali ini. Ke MP5, chip 3 dan habis sudah di tangan RRQ menjadi 6-5. Wah, Skor wah. 1-0 best of 3 series. Tegang banget itu udah. Tegang. Kemenangan tuh bisa ada di siapapun loh. Iya. Bisa ada di Onyx, bisa ada di RRQ. Tapi RRQ ini kayaknya sudah tahu dah. Masing-masing tim lebih tepatnya. Ini akan ada 2 player di bagian depan.